Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Masih dengan Kak Farah di sini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai matematika, yaitu satuan baku. Harap disimak baik-baik ya. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa itu satuan baku? Jadi, satuan itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Hasil pengukuran suatu besaran dinyatakan dalam satuan. Nah, satuan ini jenisnya ada dua. Yang pertama satuan baku dan yang kedua satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah satuan yang apabila digunakan dalam pengukurannya sama antara orang yang satu dengan yang lain. Maksudnya di sini satuan baku ini berlaku dan diakui secara internasional. Sedangkan satuan tidak baku yaitu satuan yang apabila digunakan dalam pengukuran hasil pengukurannya berbeda antara satu orang dengan yang lain. Jadi di materi ini kita akan belajar mengenai satuan baku. Oke adik-adik, mari kita lanjut. Sekarang kita akan masuk panjang. Nah, panjang itu apa sih Kak? Jadi satuan panjang ini digunakan untuk mengukur panjang buku, misalnya kayak panjang ruangan, panjang rumah, dan jarak. Nah, adik-adik bisa lihat di sini, ini satuan dari panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter atau dam, meter m, meter, desimeter dm, cm itu cm, dan mm milimeter. Nah, kalau misalnya kita mau naik dari cm ke dm itu tinggal dibagi 10. Sedangkan kalau kita turun misalnya dari cm ke milimeter itu tinggal kita kali 10. Oke? Nah, satuan panjang ini bisa kita pakai untuk mengukur buku. Kita memerlukan penggaris, berarti alatnya itu adalah penggaris dalam mengukur panjang buku. Sedangkan untuk mengukur rumah kita nggak bisa pakai penggaris karena penggaris itu panjangnya itu cuma sampai 35 cm kan. Sedangkan kalau rumah itu lebih dari 35 cm. Jadi kita memakai alat yang disebut meteran. Meteran ini bisa sampai 100 meter, bukan sampai sentimeter. Makanya kita pakainya meteran untuk mengukur panjang rumah. Begitu. Mari kita lanjut. Kita masuk ke berat. Nah, untuk satuan berat itu sendiri biasanya digunakan untuk mengukur berat benda. Bisa kita mengukur sekarung gandum atau sekarung beras, emas, bahkan berat badan. Nah, ini contohnya sekarung gandum, emas, bahkan berat badan kita sendiri. Nah, alat yang digunakan itu biasanya adalah timbangan. Kalau untuk berat badan itu timbangan, sebutannya timbangan buat untuk mengukur berat badan gitu. Nah, ini untuk satuannya penyebutnya itu, jadi kalau berat itu ada disebut dengan kilo, terus ada hektogram itu di bawahnya kilo, dekagram, gram, desigram, sentigram, sama miligram. Miligram itu yang paling kecil. Nah, untuk kenaikannya, tingkatnya itu tinggal kita bagi dengan 10. Sedangkan untuk penurunannya kita tinggal kali 10. Begitu. Mari kita lanjut. Sekarang kita masuk ke suhu. Nah, biasanya alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu disebut dengan termometer. Nah, ini bentuknya adik-adik termometer seperti ini. Nah, satuan baku suhu biasanya digunakan untuk mengukur suhu udara karena panas matahari, suhu badan yang demam, dan masih banyak lain. Nah, untuk suhu badan matahari sama suhu badan demam itu menggunakan termometer yang berbeda ya. Kalau untuk panas matahari kita gunakan untuk termometer untuk di ruangan, sedangkan untuk badan demam itu termometer untuk di tubuh. Di sini ada skala pengukurannya. Very hot itu sangat panas, hot itu panas, warm itu hangat, cool itu dingin, cold itu dingin banget gitu. Mari kita lanjut.
sekarang kita masuk ke waktu. Nah, pengertian waktu itu sendiri ialah setiap interval waktu tertentu yang merupakan cara standar dalam menyatakan atau mengukur durasi. Ingat ya adik-adik, durasi. Waktu ini juga digunakan untuk menentukan dan mengukur suatu periode waktu yang ada, seperti detik, menit, jam, hari minggu, tahun, minggu, dekade, dan abad. Untuk pengukuran waktu tersebut bisa menggunakan beberapa alat. Nah, alat ini tuh banyak banget. Pertama itu ada jam dinding. Jam dinding itu digunakan untuk mengukur detik, menit, atau jam. Jam tangan itu juga sama. Bentuknya ini jam tangan sama kayak jam dinding. Bedanya kalau jam dinding itu ditempelinnya di dinding, sedangkan jam tangan itu ditempelinnya di tangan kita. Dan satuan itu sama, detik, menit, dan jam. Untuk digital timer ini disebutnya digital timer. Nah, digital timer ini untuk mengukur percepatan waktu. Ini pakainya sama detik, menit, dan jam. Nah, untuk kalender itu untuk melihat hari dan tahun. Misalnya kayak hari Senin atau hari Selasa. Tahunnya kayak tahun 2020 atau tahun 2021 begitu. Biasanya kalender itu dibuat per tahun ya. Selanjutnya itu stopwatch. Stopwatch bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, stopwatch ini itu digunakan untuk mengukur berapa kali kecepatan kita dalam mengukur suatu latihan itu. Kita mau beraktivitas, misalnya kayak contohnya kita mau lari. Kita mau tahu nih, kita misal larinya 1 km. Nah, dalam 1 km ini berapa menit sih kita bisa menyampai dalam jarak tersebut. Nah, kita bisa menggunakan stopwatch. Selanjutnya itu ada jam pasir. Nah, jam pasir itu sendiri digunakan untuk mengukur berapa cepat juga kita dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya kayak kita mengerjakan PR. Nah, kita bisa menggunakan jam pasir. Nah, jam pasir ini ketentuannya jadi satu cup ini itu bisa mengukur misalnya 1 jam. Berarti kita mampu nggak dalam waktu 1 jam kita mengerjakan sesuatu yang harus diselesaikan. Begitu. Mari kita lanjut. Nah, ini masih berhubungan dengan waktu. Di sini ada satuan waktu. Nah, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Ingat ya adik-adik, 1 menit 60 detik. Sedangkan 1 jam adalah 60 menit. Beda ya, bedain antara detik sama menit. Menit itu lebih besar daripada detik. Selanjutnya itu 1 hari. Nah, 1 hari itu adalah 24 jam. Oke? 1 minggu itu adalah 7 hari. 1 bulan itu adalah 30 hari. Atau bisa disebut dengan 4 minggu. 1 semester itu adalah 6 bulan. 1 tahunnya itu adalah 365 hari. 1 tahun itu adalah 12 bulan. Bisa 365 hari atau bisa kita pakai 12 bulan. Itu sama aja, oke? 1 lustrum itu 5 tahun. 1 windu itu 8 tahun. 1 dasawarsa itu 10 tahun. Dan 1 abad itu 100 tahun. Begitu. Masih ada yang kurang paham? Oh, udah paham ya? Oke adik-adik, itu saja materi yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang bisa kakak berikan dapat bermanfaat buat adik-adik semua yang ada di sana. Jangan lupa adik-adik tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.